Dan iya, di sesi keempat kita akan bertemu dengan Ibu Dr. Sugiarti MPD yang merupakan instruktur VCT Jawa Barat dan instruktur edukasi for ID. Bu Sugiarti. Halo, apa kabar kami ya? Baik. Cantik banget warnanya pink kerudungnya. Karena sesuai dengan Hari Guru, hari ini adalah Hari Guru. Iya, Jadi kita harus hari guru. merah dan suasana tetap pink. Iya, soalnya di sini guru semua ya. Luar biasa loh hari ini pas banget ya. Oke deh kalau gitu. Bu Sugiarti, berarti nanti siap-siap untuk sesi keempat ya Bu Sugiarti. Iya, siap. Buat kami ya, Iya. pergi ke pasar membeli senar, jangan lupa membeli pisang kepok. Salam semangat mengikuti webinar khusus audiens Indramayu dan Depok. Cakep. Luar biasa. Bu Sugiarti, sampai ketemu nanti di sesi keempat ya. Oke. Kalau sudah saya perkenalkan ya 4 narasumber, nanti saya akan nanti kita akan menuju ke sesi selanjutnya yaitu sharing session bersama dengan key opinion leader kita hari ini. Kita akan bertemu dengan Mbak Dea sesi keempat karena udah ada Ibu Dr. Sugiarti MPD yang merupakan instruktur VCT Jawa Barat dan juga instruktur edukasi for ID yang akan siap mengisi sesi keempat. Ibu Sugiarti, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah terdengar suara saya? Kedengeran Bu. Jelas. Cukup. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Boleh, silakan. Apakah terlihat? Ada, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang keamanan digital. Jadi, sungguh indah burung merpati. Merpati dalam sangkar kristal. Perkenalkan, nama saya Sugiarti, pemateri tentang keamanan digital. Cakep. Jadi sekali lagi mau menyapa nih kepada audiens yang di Indramayu dan Depok, pergi ke pasar membeli senar, jangan lupa membeli pisang kepok. Salam semangat mengikuti webinar khusus audiens Indramayu dan Depok. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keamanan digital, yaitu untuk pilar yang ketiga. Hari ini tema yang akan dibahas adalah waspada rekam jejak digital. Selanjutnya, sebelumnya akan saya sampaikan profil saya terlebih dahulu. Jadi, saya di 2015 lulus S3 Universitas Negeri Jakarta, 2012 lulus S2 Universitas Negeri Jakarta, 2003 lulus S1 Universitas Negeri Jakarta. Untuk pengalaman, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan sekarang pengawas SMA di KCD 2 Provinsi Jawa Barat, dan saya juga sebagai instruktur virtual koordinator trainer Jawa Barat dan trainer Microsoft level 100 serta sebagai bagian dari Wardah Inspiring Teacher 2021. Nanti saya bisa dikunjungi di YouTube Sugiarti Suwandi dan Instagram Sugiarti 5 Depok. Nah, selanjutnya kini kita bisa lihat berdasarkan data nih. Ternyata kita, bangsa Indonesia, berdasarkan data portal Home Report Digital 2021 Indonesia, yaitu di Januari 2021 tentang penggunaan internet dari usia 16 sampai 64 tahun untuk consumersnya atau yang mengunggahnya, ternyata untuk yang melihat video online yaitu sebanyak 98,5%. Untuk pengguna vlog 74,3%, listen to music streaming service seperti 84%, mendengarkan radio 52%, dan mendengarkan dan menonton podcast itu 58. Dan di sini kita bisa lihat bahwa penonton video itu sangat banyak ya. Jadi kadang-kadang orang-orang berlomba-lomba untuk memposting di video sehingga berharap ada yang melihat atau nanti akan banyak followersnya. Dan di sini kita bisa lihat apa sih keamanan digital berdasarkan data yang tadi. Ternyata keamanan digital itu bagaimana kita melindungi komputer atau gawai dan jaringannya dengan tujuan apa? Mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Ternyata keamanan digital ini sangat penting. Nah, salah satu caranya bagaimana kita bisa melihat pencegahannya, yang pertama kita bisa download antivirus. Nah, download antivirus sehingga nanti tidak mudah virus yang masuk.
Dan yang pasti ketika kita membuka laptop atau handphone, ketika ada link tautan yang kita tidak ketahui, jangan asal di klik, karena bisa itu adalah virus yang sengaja dimasukkan atau malware. Nah, di sini kita beri password. Nah, salah satu password yang kita berikan biasanya minimal ada 8 karakter. Ada huruf kapital, ada huruf kecil, ada angka, selanjutnya juga ada lambang. Dan yang pasti ketika kita memberi password atau membuka misalnya di umum, jangan gunakan atau kita pastikan di sekeliling kita itu tidak ada orang ketika kita membuka kata sandi, karena memang itu privasi ya. Dan selanjutnya kalau bisa menutup layar saat memasukkan kata sandi, jadi kita tutup. Dan yang pasti kita rutin mengganti kata sandi secara berkala. Dan yang pasti ketika audiens yang ada di sini ingin membuka misalnya mobile connecting, kita mau transfer, kalau bisa gunakan data pribadi sendiri, jangan gunakan password atau wifi yang ada di tempat kita berada, khawatir nanti bisa terretas dari password dari mobile banking yang kita punya. Selanjutnya kita harus perhatikan desain dari sistem aplikasi yang dipakai dan kita cek juga adminnya. Itu pencegahannya ya untuk keamanan digital. Dan di sini kita akan fokus kepada jejak digital. Apa sih jejak digital? Jejak, namanya juga jejak, berarti kan langkah atau bukti yang ditinggalkan. Nah, ketika kita beraktivitas di internet, nah ini bisa dicari, bisa dilihat, bisa dicuri, atau bahkan dipublikasikan oleh orang lain. Dan yang pasti jejak digital itu membentuk branding. Branding itu bisa kita kenal dengan citra diri seseorang. Nah, ketika seseorang memiliki jejak digital yang buruk, maka pasti merugikan diri sendiri. Contoh jejak digital misalnya kita mengunggah foto, atau status, atau konten, atau komen, atau riwayat pencarian. Nah, di sini kita juga harus lihat lagi dari riwayat email, riwayat telepon, dan video call, itu nanti kita bisa cek dari contoh jejak digital. Lalu bagaimana sih cara merawat jejak digital? Yang pasti kita harus cari tahu jejak digital dirimu dengan ketik nama di mesin pencari. Misalnya nama saya Sugiyarti, nanti kita cari di Google, nanti nama Sugiyarti. Oh ternyata Sugiyarti banyak, kita bisa kasih ciri khasnya. Selanjutnya kita bisa atur privasi di perangkat, selanjutnya kita periksa di perangkat. Jika ada situs yang tidak dikenal, jangan diunggah ya. Selanjutnya kita gunakan kombinasi kata. Tadi itu yang sudah saya sampaikan minimal 8 karakter. Huruf besar, huruf kecil, angka, atau lambang. Nah, ketika ada aplikasi yang kita tidak pakai, sebaiknya kita hapus saja. Nah, yang pasti kita harus posting hal-hal yang positif. Karena apa? Karena pergi ke pasar membeli bantal, jangan lupa membeli piring. Ayo makin paham keamanan digital, silahkan saring dulu sebelum posting. Nah, di sini yang pasti kita gunakan akun berbeda ketika ada keperluan yang berbeda, misalnya untuk pekerjaan, pendidikan, atau misalnya dengan belanja. Selanjutnya ingat, apapun yang sudah dibagikan di dunia internet akan tetap tinggal di sana, meskipun sudah kamu hapus. Tadi sudah kita dengar di pembicara sebelumnya, Kak Gina, wah ternyata ini loh ada netizen fair untuk mengubah mindset yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya dari Kak Umi bahwa Indonesia menjadi netizen yang paling tidak sopan. Mudah-mudahan dari yang sudah dilakukan Kak Gina itu dengan adanya netizen fair itu bisa menjadi lebih terbuka, apalagi kita paham terhadap keamanan dari jejak digital kita. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan dari data Kemdikbud, mengapa kita tidak boleh abai tentang jejak digital? Yang pasti kita harus memikirkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita bijak sebelum menulis. Jadi diperlukan pemikiran, kira-kira tulisan saya bagaimana nih ketika kita akan mengunggah ke internet. Selanjutnya kita harus memeriksa jejak digital. Apabila terdapat jejak digital yang kurang baik, sebaiknya segera hapus atau sembunyikan. Selanjutnya, perhatikan perangkat mobile. Jadi, apabila ada aturan privasi dalam perangkat, kita bisa cek untuk tidak mengizinkan aplikasi. Jadi, untuk hanya diunggah hanya untuk privasi saja. Yang pasti kita harus membangun citra diri yang positif. Nah, seperti tadi di video yang sebelumnya oleh Kak Umi menyatakan bahwa semuanya sudah beres, arsip udah, wawancara sudah. Ternyata rekam dari jejak digital si pelamar
teramat sangat tidak baik. Karena apa? Etikanya tidak baik, maka akan membuat jejak yang tidak baik di dunia maya. Sehingga akan, wah di dunia maya seperti ini, apalagi nanti di dunia nyata langsung dicoret. Kan sangat disayangkan sekali. Karena apa? Citra dirinya sudah menjadi negatif atau personal brandingnya menjadi rendah. Nah, ternyata jejak digital itu kejam, kawan. Artinya apa? Apapun yang Anda post dapat dengan mudah diduplikasi. Selanjutnya bisa dikirim ulang atau bahkan disebarkan oleh orang tanpa batas. Seperti itu. Ingat, ketika Anda mengklik share berita, bisa jadi dalam 1 menit itu langsung tersebar ke seluruh dunia. Yang pasti cobalah browsing nama Anda untuk ngecek kira-kira rekam digital saya bagus atau tidak ya. Dan yang pasti kita bisa ketahui dengan siapa saja Anda membagikan segala aktivitas online Anda. Selanjutnya batasi informasi yang Anda bagikan di dunia maya. Yang pasti kita harus berpikir sejenak sebelum posting ya. Karena apa? Menghapus konten tidak serta-merta memusnahkan konten di internet. Sehingga kita bisa pastikan hanya post hal-hal yang positif dan bermanfaat. Sehingga kita juga dapat memperhatikan apa yang orang lain post tentang Anda. Nanti kira-kira review tentang kita bagaimana ya, gitu. Dan yang pasti internet itu permanen ya. Sehingga yang paling penting adalah setiap aktivitas yang kita lakukan di ruang cybers akan terekam dan meninggalkan jejak digital. Mungkin pernah dengar ya yang kemarin ada kasus suami istri meninggal, anaknya kecelakaan, tapi alhamdulillah anaknya bisa terselamatkan. Nah, ternyata untuk menentukan siapa pelakunya, ternyata bisa lihat dari unggahan postingan sebelum kecelakaan itu terjadi. Kenapa ini bisa? Itu tadi, karena ada rekam jejak digital, walaupun sudah dihapus, tapi bisa kita cek kembali oleh bagian IT. Nah, yang pasti di sini pemanfaatan teknologi ada ancaman, yang pasti ada. Yang pertama, kejahatan cybers, jadi berdampak pada kerugian ekonomi. Misalnya pada saat kita beli harganya murah, ternyata pas sudah sampai paket datang, ternyata harganya murah, diskonnya 90%. Wah, ternyata barangnya jelek. Selanjutnya di situ tulisannya untuk orang dewasa, ternyata dikasihnya untuk anak-anak. Itu namanya kejahatan cybers dari pembelian di marketplace. Jadi caranya gimana? Kita cek dulu bagaimana komentar atau respon dari konsumen yang lain. Selanjutnya ada perundungan cybers atau mungkin kita bisa bilang bullying di dunia maya ya. Jadi biasanya berdampak pada rasa tidak berharga. Misalnya membandingkan tubuh seseorang dengan hewan yang sebenarnya tidak layak, itu bisa namanya body shaming. Jadi menghina dengan bentuk tubuh dengan makhluk hidup lain yang tidak layak. Selanjutnya pencurian data. Nah, pencurian data caranya adalah bagaimana kita tidak memposting data. Misalnya senang nih kita sudah dapat peduli lindungi, selanjutnya kan ada di mana, selanjutnya ada kartu vaksin, kita posting itu nggak boleh karena ada NIK yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya posting punya mobil baru, ada nomor platnya, itu nggak boleh. Nanti khawatir bisa dijadikan database bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Atau foto, di situ ada alamat rumah yang lengkap sekali gitu. Jadi kita juga harus jangan sampai seperti itu. Atau bahkan barcode WA dikirim, selanjutnya Anda tidak melakukan hal itu, ternyata orang itu mengambil kenalan-kenalan dengan minta uang 1 juta, 2 juta, atau bahkan 5 juta mengatasnamakan orang tua kita dalam keadaan sakit gitu. Walaupun sebenarnya yang asli tidak pernah minta uang, walaupun hanya Rp50.000. Nah, selanjutnya di sini hoax, jadi berdampak pada stabilitas lingkungan dan potensi menimbulkan kerusakan atau perpecahan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jaga keamanan jejak digital. Jadi yang pasti tadi ya, jangan sampai lupa perkuat keamanan dengan berapa? Minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, ada angka, dan ada lambang. Selanjutnya kita harus bijak berinternet, jangan mudah terpancing konten negatif, apalagi sampai ikut menyebarkannya. Karena ingat, jarimu harimaumu, nanti akan ada undang-undang ITE yang bisa menjerat seseorang ketika orang yang kita maksud itu tidak suka dengan hal yang kita lakukan. Yang pasti kita harus waspada, jangan sekalipun unggah data pribadi ya, seperti yang saya sudah sampaikan di media sosial, karena ini berpotensi dilirik penjahat cybers.
Selanjutnya berpikir ulang, saya mau share, ya udah, berarti kalau yang bagus kita share, kalau yang tidak lebih baik ditahan. Jejak digital yang positif akan berdampak baik bagi pemilik data, menjaga jejak digital agar positif tidak sulit. Jadi sarannya yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, di sini yang pasti bahwa Undang-Undang ITE membuat kita selalu waspada. Yang terpenting adalah pengendalian diri. Nah, di sini coba kita lihat kasus jejak digital di tahun 2020 di 30 Oktober. Ternyata ada 209 orang dijerat pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Selanjutnya ada 104 kasus hoaks sepanjang 2020. Terdapat 172 kasus dilaporkan berasal dari mana? Unggahan di medsos. Selanjutnya Undang-Undang ITE di Banda Aceh ternyata bisa menjerat 74 kasus. Itu dari tahun 2019 sampai 2021. Di sini di Indonesia semakin lama menggunakan internet maka semakin rentan sebar hoaks daripada pengaruh usia, jenis kelamin, bahkan tingkat pendidikan. Yang pasti kita harus ingat konten yang baik belum tentu benar, dan yang pasti nggak semua konten yang benar pantas disebar, sehingga konten yang benar belum tentu bermanfaat. Jadi kita harus bijak ya. Dan di sini adalah contoh kasus bahaya jejak digital. Jadi jejak digital itu kejam. Karena apa tadi? Jempolmu, harimaumu, asal komen negatif di medsos, seseorang bisa dipecat loh. Selanjutnya karyawan karena menghina, mungkin dia kesal dalam keadaan ada sesuatu yang membuat dia tidak baik, tapi langsung diposting, menyebut nama, bisa langsung di SP3, bisa langsung dipecat. Selanjutnya bisa juga ASN, aparat sipil negara dipecat nih karena apa? Posting di medsos yang tidak baik. Selanjutnya Chef di Malaysia dipecat karena tebar ujaran rasis di medsos. Jadi kita harus hati-hati ya karena jejak digital itu kejam. Dan yang pasti bahwa 10 kompetensi atau hal yang harus kita miliki digital untuk memudahkan kita mengelola dari JPLID, kita lihat di sini bahwa yang pertama, kita harus memiliki kemampuan untuk mengakses media digital itu boleh, tapi kita harus pilih-pilih ya. Kita harus mengasah pemahaman, artinya ketika kita dapat, oh kira-kira ini layak tidak ya, kira-kira ini bagus atau tidak, kayaknya tidak, lebih baik nggak usah. Mengetahui bentuk rekam jejak digital, bahwa rekam jejak digital itu sangat berbahaya ketika yang kita posting adalah negatif. Selanjutnya kita harus menyeleksi apapun yang kita unggah, jangan hanya asal menjadi terkenal, apapun yang ada di kita langsung kita unggah atau kita sebar, itu tidak baik. Selanjutnya kita memverifikasi informasi yang keluar dan masuk. Selanjutnya kita mengevaluasi atas berbagai kegiatan daring kita. Kita harus hati-hati mendistribusikan informasi dengan menggunakan perangkat digital. Dan yang pastinya untuk yang ke-8, kemampuan kita dalam memproduksi rekam jejak digital yang baik perlu kita tingkatkan. Jadi pergi ke Klaten, banyak waduk, buat konten, jual produk. Nah, itu boleh loh. Misalnya suka masak, jadi kita upload bagaimana cara masak makanan khas, misalnya dari Depok, apa misalnya ada dodol, ada membuat jus tentang belimbing, gak apa-apa, itu kita buat. Selanjutnya kita produknya jadi, baru kita jual. Jadi tadi pergi ke Klaten, banyak waduk, kita buat konten, jual produk. Nah, di sini kita berbagi pengetahuan mengenai jejak digital. Boleh loh kita buat misalnya suka beli barang, nanti kita unboxing, hari ini kita beli ini loh ternyata bagus barangnya begini-begini. Nah, itu juga bagus seperti itu. Kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka partisipasi kita untuk menjaga rekam jejak digital kita. Dan yang pasti bijak bermedsos dan lindungi jejak digital kita. Dan yang pasti bahwa kecanduan digital no, selanjutnya kreatif dan produktif yaitu yes. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai closing statement. Jalan-jalan ke Kota Bekasi, cenderamata indah dari Vas Kristal. Semangat untuk program literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Terima kasih. Cakep. Terima kasih Bu Sugiarti. Waduh, luar biasa ya semuanya ya, dari dari 4 narasumber tadi, semuanya daging semua isi materinya, sampai saya harus pengen memberikan lagi pantun untuk Ibu Sugiarti ya. Kota Jakarta, kota metropolitan, sungguh cantik, berseri-seri. Terima kasih banyak saya ucapkan, materinya Bu Sugiarti hebat sekali. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Sugiarti.